Jadi warga itu diberi pilihan hanya ganti rugi uang. Nah, akibatnya banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Teluk Balikpapan ini mangrove sama hutan daratan nyambung. Ini yang jarang sekali ditemukan di Indonesia. Nah, pembangunan yang dilakukan dari 2022 sampai 2024 yang melakukan siapa? Bukan otorita. Yang melakukan adalah teman-teman dari PUPR. Sementara duitnya itu duit dari rakyat yang gas LPG sekarang susah didapat gitu kan. Subsidinya dicabut gitu. Untuk apa? Untuk MBG juga. MBG-nya juga tidak jelas. Terlepas dari beragam kompleksitas masalah yang ditimbulkan akibat pembangunan IKN, saya mungkin sedikit bercerita perihal peliputan kami di awal-awal penetapan IKN dan awal dimulainya pembangunan. Dari luasan wilayah KIPP yang ditetapkan pemerintah sebesar 6.671 hektar sekian, itu ada 817 hektar yang masuk dalam penguasaan masyarakat, dan di dalam itu ada kebun masyarakat, ada pemukiman masyarakat dan lain-lain. Nah, mungkin pengalaman saya sebagai jurnalis, saya akan menceritakan bagaimana proses pembebasan lahan, dan kami menemukan ada cacat prosedur yang terjadi di lapangan. Dari 800 sekian hektar yang dibebaskan pemerintah, itu tersebar di 3 desa. Ada desa Bumi Harapan, kemudian ada desa Pemaluan, dan ada desa Bukit Raya. Yang terbanyak itu ada di wilayah desa Bumi Harapan, yaitu 345 hektar sekian. Nah, saat kami melakukan proses peliputan di lapangan, kami menemukan bahwa pemerintah melanggar tahapan yang diatur dalam Permen nomor 19, Permen ATR nomor 19 tahun 2021 tentang pelaksanaan PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi menurut Permen ATR nomor 19 itu ada 4 tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum membebaskan lahan masyarakat. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil. Tapi di lapangan kami menemukan bahwa pemerintah itu tidak menyiapkan lahan pengganti ataupun pemukiman baru. Jadi warga itu diberi pilihan hanya ganti rugi uang. Nah, akibatnya banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Sebagai contoh misalnya Bu Hamida itu adalah satu-satunya warga desa Bumi Harapan yang mungkin pertama kali angkat kaki di sekitar IKN di awal-awal pembangunan. Perempuan Parubaya itu dia hanya tinggal dengan seorang anak perempuan dan 2 cucunya yang lahannya setelah pemerintah membebaskan kebunnya yang satu-satunya menjadi sumber penghasilan, kemudian pemerintah juga membebaskan rumahnya yang juga satu-satunya, sehingga dia harus angkat kaki dari desa Bumi Harapan. Nah, kisah serupa itu juga banyak dialami oleh warga lain, karena persoalannya pemerintah tidak menyiapkan lahan pengganti ataupun pemukiman baru. Dalam proses sosialisasi itu pemerintah menjanjikan bahwa akan ada ganti lahan atau ganti pemukiman baru dan seterusnya. Tapi kemudian warga menanyakan di mana tempatnya, pemerintah juga bingung. Mereka nggak bisa tunjukkan di mana titik relokasi mereka. Kami juga menemukan bahwa tidak ada proses dialog dan partisipasi warga yang bermakna. Jadi ada pola komunikasi satu arah, tidak terjadi dialog. Kemudian warga juga tidak mendapatkan penjelasan atau dokumen studi kelayakan perihal pemindahan tempat mereka. Nah, temuan lain, pola komunikasi dan sosialisasi pemerintah terhadap warga juga tidak efektif, sehingga terjadi simpang siur informasi
yang diterima masyarakat. Dalam beberapa kasus masyarakat dijanjikan atau diiming-imingin bakal ada ganti rugi yang sepadan. Ternyata pada kenyataannya juga tidak demikian, sehingga muncul gelombang penolakan dari masyarakat yang kemudian itu diredam oleh aparat dan beberapa warga terpaksa diintimidasi di lapangan. Misalnya pola intimidasi warga, aparat mendatangi rumah warga-warga yang menolak. Nah kemudian yang diintimidasi melalui istri. Jadi ada satu kasus istrinya ini bekerja di kantor pemerintah, kemudian aparat mendekati istrinya lalu bujuk suaminya untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah. Nah kemudian temuan lain, pematokan lahan KIPP itu juga tanpa sepengetahuan warga, sehingga banyak warga yang kaget tiba-tiba lahannya dipatok dan diancam ketika dicabut maka dipidana. Jadi ada proses yang sangat tidak fair di lapangan. Kemudian gelombang protes warga juga diredam dari pemerintah, dari aparat sampai ke tingkat paling bawah, itu lurah, RT dan seterusnya. Itu menjadi kaki tangan dari aparat untuk meredam perlawanan masyarakat. Jadi memang ada proses intimidasi di lapangan yang dialami oleh masyarakat. Nah dari semua masalah yang kami temukan, ternyata kami mengerucut pada satu kesimpulan bahwa tahapan pembebasan lahan itu dilakukan secara terburu-buru. Jadi itu diakui oleh tim pembebasan lahan. Mereka mendapat perintah dari atasan. Atasan ini kami nggak tahu apakah dia di level kabupaten, level provinsi ataupun level nasional. Jadi pengakuan tim pengadaan lahan bahwa setelah mendapat perintah dari atasan, mereka bekerja dalam proses pembebasan lahan itu hanya 1 bulan. Padahal sesuai aturan uji publik saja itu memakan waktu 60 hari. Jadi ada proses yang dilakukan secara terburu-buru, sehingga pilihan mengganti lahan masyarakat dengan uang itu adalah pilihan yang paling cepat dan paling mudah. Akibatnya masyarakat banyak yang kehilangan ruang hidup. Dia berharap agar negara bisa memberikan keistimewaan terhadap warga lokal sebagaimana negara memberikan keistimewaan terhadap para investor. Demikian. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Walhi Kaltim yang akan mengulas dampak lingkungan dari pembangunan IKN khususnya di Teluk Balikpapan dan sekitarnya. Bagaimana posisi lanskap Teluk Balikpapan ini di tengah pusaran tekanan. Kami harus menyebut tekanan karena posisi ibu kota negara ini, teman-teman, itu kalau dari sikap kami sejak awal itu dia berada pada hulunya teluk. Lanskap ini kalau bahasanya bentang alam, satu bentang yang nggak terpisahkan. Jadi nggak bisa dilihat teluk itu hanya air. Oh teluk, kita di teluk main di air, nggak bisa. Dia satu kesatuan yang nggak terpisahkan, maka disebut dengan lanskap. Satu ekosistem yang nggak terpisahkan dari yang perairan, ya, pesisirnya sampai daratannya. Apa yang membuat teluk ini kemudian kita harus tarik pada pendefinisian lanskap, lalu kemudian kenapa kita harus bilang dia menjadi terancam dalam pusaran ibu kota Nusantara? Karena posisi ekosistem lanskap ini kalau analisis kami dia luasnya hampir sama Pak dengan luas ibu kota negara. Cuman ibu kota negara dia lari ke sini, lari ke arah muaranya Mahakam, lari ke arah mata anginnya gimana Jak? Mata anginnya ke arah mana? Utara agak ke Mereng lah. Nah, namun kalau kita overlay dengan peta ini, teman-teman bisa bayangkan dia mengambil bagian atasnya teluk. Jadi masuk juga perairannya. Kalau kita detailkan lagi di delinasi IKN itu, makanya beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku itu yang berada di teluk itu masuk dia. Misalkan yang paling bawah di teluk itu ada Desa Telemau, kemudian Maridan, Kelurahan Maridan, yang langsung punya perairan dan punya pesisir mangrove. Lalu di sisi yang sebelah utaranya itu ada Mentawir. Kalau pernah ada yang ke Mentawir, kenapa disebut kelurahan tapi desa?
Kenapa disebut kelurahan? Tapi kalau teman-teman ke sana tuh kayak desa, sepi, ujung aksesnya jauh. Kalau dulu ternyata ex Balikpapan, yang kemudian ketika pemekaran lalu diserahkan ke wilayah PPU. Sisi utaranya Teluk, sisi kanan lah kalau kita mau masuk Teluk itu. Jadi beberapa kelurahan dan desa itu masuk di dalam wilayah zonasi IKN. Nah, hal itu kemudian menguatkan kami untuk meletakkan satu perspektif yang penting untuk untuk disuarakan bersama seluruh elemen masyarakat sipil di Kaltim. Sekaligus juga menegaskan sebenarnya teman-teman juga harus koreksi nih, nanti kita bisa koreksi bersama Pak. Sebenarnya IKN itu bukan di Kaltim pada akhirnya, setelah undang-undang IKN dan setelah provinsi ini merevisi RT RW-nya. Kan sudah dikeluarkan dari wilayah provinsi Kaltim, berarti berdiri sendiri. Hanya memang sejarahnya dia diceplokin di atas wilayah provinsi Kaltim. Nah, belakangan media masih menggunakan, tapi memang pemerintah pakai bahasa itu. Kalau secara administratif dia sudah berdiri sendiri, walaupun memang dia belum utuh punya pemerintahan sendiri dan seterusnya, yang berKTP wilayah Sepaku akan mungkin berubah. Tetapi secara de jure, secara administratif dia sudah keluar. Makanya ini yang membuat beberapa penanganan kasus, pendampingan kasus dan penyelesaian kasusnya itu kerap kali lempar tanggung jawab baik otorita maupun provinsi. Mereka bilang enggak, ini bukan wilayah Kaltim lagi, itu urusannya otorita. Oh, ini perda sudah, undang-undang sudah mengamanatkan, perda sudah kita revisi, itu urusan otorita. Teman-teman jurnalis juga sering mengalami begitu, dikonfirmasi ke pihak otorita, enggak, itu masih warganya Kaltim. Makanya disuruh nyoblos kemarin kan, suruh nyoblos pileg, pilpres dan pilkada, yang nanti habis orang milih pilkada itu dia nggak ngurusin lagi orang Bupati Penajam dengan orang yang masuk dari IKN. Memang dilematis, memang dirancang sedemikian rupa hanya diambil untuk tunaikan hak politiknya aja. Setelah itu nggak akan diurus. Faktanya sebelum pemilu nggak diurus. Mungkin nanti teman-teman LBH akan menyenggol soal bagaimana hak sipil politik dan ekonomi budaya di masyarakat yang terdampak hari ini itu mengalami situasi yang dilematis. Nah, saya karena diberi tugas soal bagaimana situasi ekosistem lanskap ini, ya saya akan sampaikan yang bagaimana kami bisa bekerja selama ini di lanskap ini. Ini teman-teman bisa simak, nanti saya bisa bagikan lewat teman-teman Aji dan teman-teman bisa akses secara terbuka. Sebenarnya ini kompilasi dari banyak temuan dan diskusi dengan beberapa komunitas, baik yang ada di wilayah Samarinda maupun yang di Balikpapan, terutama yang banyak bekerja di monitoring jauh sebelum bahkan ibu kota negara diundangkan, itu teman-teman Pokja Pesisir, yang mereka secara reguler melakukan pemantauan di kawasan lanskap Teluk itu, baik yang pemantauan monitoring untuk yang faunanya maupun yang di atasnya, yang di mangrove-nya dan seterusnya. Itu ada mereka punya reguler pemantauan bekantan. Dan teman-teman tertarik mau ikut reguler jalan-jalan Teluk, ikut pemantauan, tapi harus bangun subuh kayaknya, Cis ya, harus bangun pagi. Kemudian kalau pagi kita bisa menikmati dugong, dan itu momen yang langka sekarang itu. Saya beberapa kali ke Teluk itu hanya 2 kali bisa ketemu. Jadi kayak waktu kita naik kapal tiba-tiba ada dugong yang ikut membersamai, itu energinya luar biasa sekali. Itu kayak orang ketemu gebetan, kemudian muncul sekilas itu. Ada satu sentuhan yang berbeda, karena itu saya makanya khawatir, betul kata Leo tadi, saya khawatir jangan-jangan tugu yang dibikin sama Pemkot itu memang hanya tugu memoriable aja, udah kita akan kehilangan, jangan-jangan kita sedang menuju ke sana. Nah, di Teluk itu juga begitu, momen si pesut muncul tuh langka sekali. Nah, kembali ke lanskap ini ada mencakup 13 sub daerah aringan sungai. Nah, integrasi ini semuanya jatuh ke Teluk. Jadi perairan Teluk ini perairan yang unik sebenarnya, tertutup. Jadi apapun yang jatuh ke Teluk Balikpapan dari 13 sub daerah aliran sungai ini sudah ngendap di situ. Jadi pencemaran apapun, kerusakan apapun yang mengakibatkan perubahan bentang alam di lanskap ini semuanya akan bermuara di Teluk. Nah, sementara itu Teluk ini juga punya beban yang cukup unik.
lanjutannya, beban yang sangat berisiko. Subdas ini berkontribusi pada keseimbangan ekologis. Jadi teman-teman kalau memperhatikan situasi di kampung itu dulu ya, sebelum negara sawit menyerang ya, saya menceritakan situasi kampung saya. Sebelum sawit menyerang kampung saya itu, mandi di sungai itu adalah mandi yang paling menyenangkan ketika sudah dewasa diingat. Tapi waktu kita kecil itulah aktivitas sehari-hari. Tapi sayangnya itu saya hanya bisa lakukan dulu waktu masih SD. Lalu generasi saya hari ini, generasi kita hari ini, anak saya ketika saya ajak pulang kampung ke Pasir, dia nanya. Karena bayangan dia ketika lihat YouTube, main di beberapa tempat wisata, main di air. Kok nggak bisa dimandiin sungainya? Susah nggak jelasinnya. Itu yang saya alami, goncangan psikologis dan batin. Saya lebih gampang menjelaskan anak saya tentang Tuhan dan tentang kesehatan reproduksi dengan umur 5 tahun dibanding saya menjelaskan bagaimana sungai yang dilihat langsung itu nggak bisa untuk mandi. Artinya generasi kita hari ini di kelahiran milenial ujung dan Z awal ya, ini saya perkirakan di 90-an itu pertengahan, karena saya pernah uji di 2012 di 4 sekolah di 2 kecamatan di Pasir itu hanya 1 kami menemukan anak yang pernah mandi di sungai dan hanya waktu SD. Artinya di generasi saya aja yang 80-an itu sudah nggak ada sungai yang layak untuk dimandikan. Nah, saya mengalami situasi yang cukup rumit akhirnya. Cuman akhirnya kalau saya rumit sendiri ya saya gila sendiri. Ini saya sampaikan ke kalian semua aja. Biar semua kita melewati kerumitan. Biar kita semua mengalami tugu seperti pesut itu. Saya nggak tahu kalau nanti ada seniman bisa memerabelkan sungai itu gimana dalam bentuk di kota ini. Apa bentuk wujudnya kalau kita pengen bikin tugu sungai ini? Sungainya masih ada membentang terus, tapi nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa jangankan untuk dibawa untuk makan dan minum ya, untuk kebutuhan hari-hari. Mandi aja nggak mau, nggak bisa, pasti gatel. Nah, nanti kita bisa uji ya. Ini salah satu tantangan juga teman-teman jurnalis kayaknya untuk memperkaya informasi dan datanya. Kalau beberapa liputan in-depth teman-teman saya amati misalkan di Daspaku maupun yang lainnya itu soal bagaimana hubungan masyarakat hukum adat atau masyarakat yang ada di tinggal komunitas lokal yang tinggal di Sepaku itu, yang pemaluan misalkan, yang hubungan sosial ekonominya itu budayanya ke sungai. Itu yang muncul kan baru sebatas kami kehilangan beberapa jenis tanaman obat-obatan. Kami kehilangan hubungan dengan sungai untuk kebutuhan. Tapi coba perhatikan wawancara atau dalami dari anak-anak. Lalu coba bandingkan dengan para orang dewasa yang dulu mereka pernah mandi di sungai itu. Dengan segala keseruannya lah ya, mandi, mencuci, masak dan seterusnya itu. Nah, hari ini saya bisa pastikan di 13 subdas ini yang semuanya jatuh ke Teluk Balikpapan, kayaknya sih saya nggak begitu yakin kalau 100% masih layak. Kecuali yang dibendung mungkin sama IKN, nah itu airnya mungkin itu yang diolah, yang kemudian kalau buka keran di jalan-jalannya Ibrahim sana langsung minum tuh. Sisi lain yang di Sepaku kalau beli air ya pakai tandon-tandon itu mungkin airnya diolah, tapi air alamnya, karena di hulunya lagi ada perusahaan ICI Hutani Manunggal, hutan tanaman industri, atau bahasa kami kebun kayu, ada ICI Kartika Utama yang miliknya Hasim, ya HPH dan HTI ya. Nah, lanskap ini kemudian, nah ini unik lagi nih, keunikan berikutnya, ekosistem teluk ini kemudian nyatu dia. Teluk Balikpapan ini mangrove sama hutan daratan nyambung. Ini yang jarang sekali ditemukan di Indonesia. Keberadaan mangrove dan hutan daratan yang nyambung ini yang kemudian membuat keanekaragaman hayati sangat tinggi dan kemudian membuat owa hidup di situ, lalu ada bekantan dan segala macam kehidupan bawah airnya yang hari ini mengalami situasi yang berbeda dari yang sesungguhnya terjadi sebelumnya. Mangrove-nya juga terancam, dari 16 ribuan versi datanya Pokja Mesir ini sekarang sudah terjadi degradasi cukup luas. Di 2022 ditemukan sudah ada hampir 2.000 hektar yang sudah terdeforestasi. Nah, ini satu contoh IKN kemudian berkontribusi mengancam hilangnya keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan ini. Salah satunya adalah pelabuhan yang sering warawiri ke arah selatan. Kalau menjumpai baik yang lewat udara ya, landing di Balikpapan atau menyeberang, itu sekarang pemandangannya adalah pagar tongkang.
Kalau Tangerang kan pagar bambu. Kalau di Balikpapan sekarang Teluk itu pagar tongkang, baris berderet. Itu pemandangan yang paling lazim dan tidak enak dijumpai tiap hari, nyebrang pakai Klotok ke Penajam, mau naik kayak ferry atau landing di Balikpapan pesawat, pasti ngelihat tuh deretan tongkang-tongkang yang parkir. Itu baru tongkang, belum kapal-kapal lainnya. Dan semuanya itu ada di perairan Teluk Balikpapan hingga perairan Balikpapan. Yang mengakibatkan kemudian beban berikutnya ada belasan ya terminal logistik ya yang muncul macam-macam. Ada refinery CPO di situ ya, tempat nampung CPO punyanya Wilmar Group, dari beberapa provinsi ditampung di situ kemudian dikapalkan. Ada stok filenya Bayan Group yang gede banget, itu punya Bayan semua, ternyata yang parkir kata tongkang itu ngantri untuk dikapalkan, disip-to-sipkan, dipindahkan ke kapal induk besar itu yang disebut dengan mother vessel itu. Lalu juga ada PLTU, ada Balikpapan Chip Lestari, pengolahan kayu ya, jangan kayu logging, itu pengolahan hutan tanaman, kebun kayu yang diolah yang jadi bubur kertas. Ada banyak pelabuhan sekali industri besar yang sudah pasti, karena secara nyata dia berada di Teluk Balikpapan. Ini fakta-fakta ini temuan teman-teman yang melakukan pemantauan reguler di Teluk Balikpapan. Jadi yang paling terasa adalah kebisingan bawah airnya. Mungkin buat teman-teman agak nggak familiar, kok bawah air ada kebisingan. Ini sangat berisiko sekali buat habitat pesut, karena dia menggunakan apa istilahnya tuh, sonar atau apa. Cara dia ngeliat kan dia bukan pakai mata semata. Nah itu kayaknya yang membuat pesut ini kita mulai langka, dan belakangan populasinya dipastikan oleh RASI sudah berkurang. Dan ini pesut yang unik karena dia terjebak dalam perairan itu, mungkin tahapan keberapa itu. Sama seperti cerita pesut Mahakam. Bedanya kalau yang di Balikpapan kan dia payau. Mungkin kalau yang di Mahakam, yang di Teluk Balikpapan tuh kita pindahkan, yang di Teluk Balikpapan kita pindahkan ke Mahakam karena air tawar, mungkin nggak bisa juga dia. Atau sebaliknya, atau bawa tuh lumba-lumba yang di laut dari situ, ya mati juga. Kita nggak tahu pada abad keberapa itu terjebak pesut itu. Nah itu salah satu yang membuat aktivitas ekstraktif dan industri itu berdampak terhadap populasi pesut. Lalu yang paling terasa adalah pembabatan hutan mangrove. Jadi beberapa produk hukum dan perundang-undangan hasil kerja-kerja politik teman-teman yang di Senayan itu seperti berusaha melegalkan kejahatan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai undang-undang untuk melegalkan praktik-praktik yang sudah rusak itu. Jadi sekarang itu bukan regulasi yang harus digunakan sebagai alat untuk merespon sebuah kerusakan kejahatan, tapi enggak, diubah aturannya untuk melegalkan praktik ini. Nah ini yang kemudian dilakukan di Kaltim. Satunya apa? Contohnya adalah Perda RTRW harus diubah, harus direvisi untuk mengakomodir kerakusan ekstraktivisme ini. Nah ini yang terjadi, kemudian aturan-aturan di atasnya pun diubah juga, hingga kemudian aktivitas teman-teman nelayan di Balikpapan juga berdampak, yang pada akhirnya aturannya yang harus diubah, bukan kerusakan dan kejahatan yang sudah direspon. Ini beberapa temuan lanjutan berdasarkan analisis spasial dan monitoringnya teman-teman secara reguler. Pada 4 tahun terakhir itu 2.000 hektar tutupan hutan mangrove yang terbuka beralih fungsi tadi seperti yang baru itu untuk akses logistik, terminal logistik, dan aktivitas. Ini bahasanya mafia lahan, ini agak manuver ya sebenarnya, agak berlebih, tapi faktanya para spekulan lahan itu berlangsung. Karena kami temukan di Pantai Lango itu pembebasan lahan untuk masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara itu, ada satu purnawirawan jenderal yang dapat 10 sekian M lebih. Gede banget, lumayan juga modalnya jenderal itu gitu, spekulan lahan. Nah itu Jaki kayaknya pernah juga mendalami itu berapa spekulan itu, tapi nggak tahu tayang apa enggak di media ini. Karena beliau juga sempat saya dengar ngikut ngadvokasi warga yang nggak mau lahannya bebaskan dan angka yang nggak masuk akal, akhirnya milih sidang kan. Teman-teman yang bayangkan ya, hutan mangrove dengan hutan daratan ini, jangan 4 tahun cuma 2.000, masih punya hutan besar kita. Bedakan antara hutan yang ada di tanah mineral ya, yang kemudian dialih fungsikan jadi kebun sawit, jumlahnya jauh lebih besar ya Bang.
cuman 2000 hektar doang. Ini mangrove guys, dia punya ekosistem yang berbeda. Mangrove punya fungsi dan peran yang banyak sekali buat biota laut dan buat keanekaragaman hayati Teluk itu. Apalagi dia ada di Teluk dengan risiko dan kerentanan yang sangat tinggi sekali. Fakta ini nggak bisa dibantahkan emang, tapi juga fakta ini kejadian begini yang diubah apanya? Regulasinya yang diperbaiki. Bukan di challenge untuk kemudian melakukan penegakan hukum atau setidak-tidaknya ada sanksi, nggak berlangsung. Ini uniknya spesialnya ibu kota negara di peristiwa ini. Cerita soal Teluk Balikpapan ini, di Teluk dia digusur, di perairan dia diusir. Nah sekarang di perairan diusir kenapa? Nelayan Balikpapan melalui Pokja Pesisir itu sedang menggugat di PT UN Jakarta Timur Kementerian Perhubungan karena dia menerbitkan satu putusan Menteri 54 untuk menerbitkan satu izin untuk peruntukan pelabuhan, kepentingan pelabuhan. Ini pelabuhan kalau bahasa yang kita paling bego-begonya itu pasti memahaminya di daratan, di pinggir laut, pinggir sungai. Saya juga baru tahu ada pelabuhan tengah laut. Itulah yang kita selalu sering dengar dengan istilah ship to ship. Jadi antara tongkang itu ketika dia nggak mungkin tongkang langsung sampai Cina, sampai di Australia. Tongkang itu kecil, begitu dia di laut ternyata lebih besar lagi. Itulah yang kemudian yang dipindahkan ke kapal Mother Vessel itu yang dulu pernah nyangkut di Balikpapan sampai Pertamina minyaknya luber itu diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan izinnya yang berada pada areal tangkap nelayan. Kalau di RT RW provinsi kita menyatakan bahwa itu adalah areal wilayah tangkap nelayan. Nelayan sudah digusur dari Teluk, ketika dia ada di perairan Balikpapan juga diusir karena luasan konsesi itu besar sekali. Itu aktivitasnya mengakibatkan tumpahan batu bara cukup banyak dalam skala yang besar dan berlangsung bertahun-tahun. Jadi dia pakai pindahkan begini. Yang hari ini kemudian sudah di Teluk tadi terbatas karena banyak industri, sudah nggak dibolehin tuh kalau tata ruang. Lalu dia ke perairan itu juga sama, diusir lagi dengan menteri dan lagi digugat dan kemungkinan Maret akan putusan. Tapi kan kita harus ingat ini sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah bahwa masyarakat juga bisa melakukan upaya perlawanan, tapi jangan lihat upaya perlawanannya sampai di mana, lihat upaya mereka menyelamatkan hidupnya. Lalu bagaimana dengan hutan lindung dan pesisir? Kemudian bagaimana dengan terisolir satwa yang bergantung pada dua ekosistem dan konflik antar manusia dan satwa. Kemarin begitu beberapa land clearing yang terjadi mulai ya di sekitaran dekatnya hutan lindung Sungai Wain, teman-teman kelompok tani hutan yang dapat izin yang di kawasan Sungai Wain tiba-tiba habis tanamannya. Rupanya monyet-monyet pada nyerang balik ke dalam karena dipotong koridor satwanya. Sayangnya itu nggak sempat kayaknya teman-teman dapatkan liputannya. Jalan tol ini memotong koridor satwa yang kemungkinan mereka akan kehilangan akses sumber makanan. Ini sudah manusia kehilangan profesi dan kehilangan sumber asupan gizi dari laut. Ini sekarang teman-teman satwa yang akan kehilangan asupan kehidupannya karena dia dipotong oleh beberapa proyek infrastruktur. Potong dulu jalannya, bikin dulu, ketika ada protes dari teman-teman Pokja Pesisir baru bikin jembatan satwanya. Itu pun nggak masuk akal sebenarnya, tapi oke lah, ini saya nggak tahu di mana menjelaskan bagaimana jalan tol yang sudah berlangsung sekian lama itu dipotong, lalu satwanya bingung mau menyeberang. Lalu dibuatkanlah namanya koridor satwa. Jadi satwa itu katanya yang terjebak itu diberikanlah solusi, dibikinlah namanya jalan, jembatan. Ya, itu nanti dilihat di YouTube-nya bentuknya. Teman-teman yang ahli soal ini silakan dikomentari lah ya. Kita butuh banyak diskusi agar kita juga punya satu tawaran atau satu perspektif yang juga harus berharap lebih baik dari situasi yang buruk ini. Nah, karena ini sudah mau habis, saya sudah menyajikan ada lagi, tapi oke lah ini cukup dulu kayaknya Kak Kalina. Karena saya juga mau nyenggol soal kriminalisasi, tapi kayaknya nanti baiknya teman-teman LBH saja yang katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mendengarkan perspektif dari Badan Otorita IKN. Bapak Onesimus Patiung akan memaparkan soal apakah pembangunan ini memperhitungkan resiko lingkungan dan juga potensi bencananya, Pak, sesuai dengan
jabatan beliau Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN. Kepada Bapak Patio, saya persilakan. Satu adalah ini bukan untuk tempat kami untuk membela diri, tidak. Ya, bukan untuk membela diri, tetapi kita mau mencari apa sih sebenarnya letak kesalahan, kelemahan dari kebijakan yang ada di pembangunan Ibu Kota Nusantara. Yang pertama, itu yang kedua adalah bahwa Ibu Kota Nusantara itu bukan miliknya Otorita Ibu Kota Nusantara. Jadi Ibu Kota Nusantara itu milik masyarakat Indonesia. Dan yang paling saya tekankan itu adalah milik masyarakat Kalimantan. Ingat ya, pertanyaannya adalah kalau Ibu Kota Nusantara dipindahin balik, harga tanah yang ada di dalam kemarin yang ada yang 50 juta per hektar itu pun nggak ada yang beli. Sekarang kalau dijual mungkin sudah ada yang lebih dari miliaran kalau per hektar. Nah kalau itu ditutup kembali Ibu Kota Nusantara dan kemudian itu siapa yang rugi? Bahwa kalau itu terjadi kerusakan, adanya makelar tanah dan lain sebagainya, itu beda lagi. Ini bukan Ibu Kota Nusantara, bukan Otorita Ibu Kota Nusantara yang membawa orang-orang yang melakukan itu, gitu loh ya. Jadi ini adalah ya saya yakin semua orang mau mencari keuntungan dan lain sebagainya, tetapi harusnya bagaimana melakukan mencari keuntungan yang bermartabat gitu loh, yang perlu harus kita lihat. Otorita itu bukan badan, tetapi Otorita Ibu Kota Nusantara. Yang ada badan itu adalah Badan Otorita Batam yang ada. Kita bukan badan. Kami adalah otorita, organisasi yang dibentuk untuk menjalankan tugas. Ada tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada otorita. Kalau tugas itu sudah selesai, bisa saja nanti akan berubah. Yang pertama adalah tugasnya bagaimana merencanakan Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Nah, pembangunan yang dilakukan dari 2022 sampai 2024 yang melakukan siapa? Bukan otorita. Yang melakukan adalah teman-teman dari PUPR. Baru tahun ini Ibu Kota otorita baru mau diberikan anggaran untuk turut serta membangun Ibu Kota Nusantara dan kemudian pelaksanaan dan lain sebagainya. Balik lagi bahwa bukan berarti mau menyalahkan PUPR, enggak. Itu adalah bagian dan tugas itu diberikan. Karena otorita itu tidak punya kemampuan untuk melakukan pembangunan itu. Yang memiliki kemampuan itu untuk melakukan upaya percepatan adalah teman-teman dari PUPR. Dan semua orang di Indonesia itu mengakui, termasuk dengan Pak Menteri PUPR, Pak Basuki sekarang jadi kepala otorita, ngakuin tidak ada satupun yang ada di Indonesia ini yang sudah berpengalaman membangun sebuah kota dari nol sampai dengan itu. Jadi ini sambil berjalan. Pada tahun ini sebenarnya kita sudah kebagian untuk melakukan pembangunan beberapa. Kenapa Pak Presiden menunda untuk kepindahannya harusnya tahun lalu, kemudian direncanakan di 2028. Satu, komitmen presiden itu adalah karena misalnya yang kemarin Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi masih presiden pasti tahun lalu sudah di sini. Tapi karena Pak Prabowo punya konsep yang lain, konsepnya berbeda. Tetapi Pak Prabowo sudah komitmen bahwa akan memberikan akan membangun Ibu Kota Nusantara itu dengan anggaran 48 triliun untuk 5 tahun ke depan. Jadi itu pembangunan sudah pasti. Kita berbicara bahwa betul, saya setuju dengan itu. Makanya saya jadi Direktur Lingkungan Hidup. Sejak awal saya masuk di sini, yang namanya konsorsium atau apa namanya itu yang ada di Teluk Balikpapan, saya diundang sekali tok diundang untuk membahas terkait dengan Teluk Balikpapan. Padahal kita berhadap. Nah, Teluk Balikpapan tadi saya nggak tahu berapa luasannya, tapi yang ada mangrove yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara itu hanya ada kurang lebih 11.000 hektar, termasuk dengan Muara Jawa dan sekitarnya. Yang ada di Teluk Balikpapan itu hanya kurang lebih sekitar 2.000 hektar. 2.000 hektar itu mulai dari Maridan sampai dengan Mentawir. Di luar dari itu bukan bagian dari otorita, bukan IKN, kita bukan otorita, IKN. Nah, IKN itu adalah bagian yang tidak terlepas dari Teluk Balikpapan. Teman-teman kalau ke Balikpapan, datanglah ke Balikpapan itu, nongkrong di Teluk Balikpapan, melihat itu yang namanya batu bara yang parkir di situ. Sumbernya dari mana? Nah, coba nanti kita pelajari sama-sama supaya jangan informasinya ternyata itu tadi itu karena ada
shipping di situ, ada pemindahan dan lain sebagainya, itu adalah proses yang ada. Saya pikir batu bara itu keluar dari Teluk Balikpapan semua, ternyata enggak. Batu bara itu adalah dari melalui Sungai Mahakam, terus kemudian sebelum menunggu untuk dipindahkan ke kapal besar, mereka standby di situ untuk kemudian nanti akan dikapalkan. Tapi terlepas dari itu adalah kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan. Kawasan lindung seluruh wilayah ibu kota Nusantara yang ada di Teluk Balikpapan, mangrove dan sekitarnya itu adalah kawasan lindung. Teluk Balikpapan itu sudah banyak sekali yang namanya tambak-tambak yang ada di situ, penguasaan, sudah banyak yang diperjualbelikan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari konsep masyarakat. Kita nggak bisa memaksakan. Tapi dalam tata ruang ibu kota Nusantara itu sudah jelas-jelas bahwa itu adalah kawasan lindung. Sebenarnya apa yang didapat dari masyarakat. Kemudian banyak juga yang berkonflik dengan bank tanah begitu. Biasanya orang-orang berkonflik dengan bank BNI, bank BR Mandiri gara-gara gagal kredit, ini dengan bank tanah. Bank tanah ini apalagi gitu. Ternyata bank tanah ini adalah sebuah bank yang mengumpulkan tanah gitu ya, asetnya itu. Tanahnya siapa? Tanahnya masyarakat, dirampas, dirampok gitu ya. Ya maling lah gitulah mereka ini kayaknya gitu ya. Datang-datang ngambil tanah gitu kan. Kemudian tidak ada perspektif hak manusia sama sekali gitu. Tugas dari pemerintah sebagaimana di pasal 8 Undang-Undang HAM gitu ya. Pemerintah itu kewajibannya adalah melindungi, memenuhi, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Tapi faktanya ya malah kita yang disuruh kerja sendiri, kita disuruh menginvestigasi kalau ada tambang-tambang ilegal, ada pelanggaran-pelanggaran di IKN, laporkan ke kami gitu kan. Ya cuma lapor aja tapi tidak ditindaklanjuti. Yang dapat duit siapa, yang digaji tiap bulan siapa, yang disuruh kerja siapa gitu kan. Aneh gitu nah ngelihat IKN ini. Terus itu dibanggakan sekarang begitu kan. Kalau saya baca berita itu 3.000 wisatawan per hari mengunjungi IKN. Jadi prestasinya pemerintahnya Mulyono gitu ya, khususnya gitu, yang diteruskan sama Praroro gitu ya, bahwa IKN ini adalah menjadi tempat pariwisata termahal sedunia mungkin ya gitu. Dan itu patut mereka banggakan gitu ya. Kalau saya sih nggak bangga gitu. Karena duit puluhan triliun cuman bangun tempat wisata kayak gitu doang gitu, nggak ditempati juga gitu. Buat apa? DPR-nya aja nggak mau pindah. Kemarin 2 hari yang lalu duitnya diblokir. Astaga. Terus masyarakat yang tanahnya sudah terlanjur dirampas, mau diganti pakai apa? Duitnya diblokir sama Sri Mulyani. Jadi sebenarnya IKN ini bukan PSN lagi. PSN-nya itu adalah MBG. Jadi makan beracun gratis. Makan bergizi gratis. Cuman ada yang kena keracunan gitu loh. Jadi makan beracun gratis. Kebetulan kita juga ada makan bersama gratis gitu ya. Kita juga nggak kalah sama presiden yang sekarang. Mau masalah apa lagi? Banyak sebenarnya, tapi juga gitu. Kita skeptis ya. Diperburu hak ketenagakerjaan, pekerja IKN tidak dibayar, bayarnya kurang. Dan jangan-jangan sebenarnya wisatawan 3.000 per hari itu yang dihitung adalah ya para pekerja itu yang dari luar kota itu disebut wisatawan kan itu. Dihitung kamu datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kamu adalah wisatawan gitu. Kalau teriaknya keras-keras, ya jangan ditanya KTP mana. Emang ada orang yang sudah berKTP IKN, KTP-nya semua masih sepaku bos. PPU. Ada di sini teman-teman jurnalis yang sudah menemukan orang yang KTP-nya provinsi ibu kota Nusantara, kecamatan sepaku. Ada nggak? Nggak ada. IKN masih di awang-awang kok. Mana bisa? Belum dipindahin. Jadi nggak ada KTP-nya gitu. Dan banyak sekali, termasuk di sepaku dalam gitu ya. Itu juga ditutup wilayahnya gitu ya untuk intake, yang airnya itu untuk mensuplai pejabat-pejabat yang kalau kemana-mana pakai forerunner, arogan sekali gitu ya. Sementara duitnya itu duit dari rakyat yang gas LPG sekarang susah didapat gitu kan, subsidinya dicabut gitu. Untuk apa? Untuk MBG juga. MBG-nya juga tidak jelas larinya kemana. Larinya ya ke militer sama polisi gitu ya yang ngelola mereka gitu. Jadi
cerita-cerita menarik, cerita-cerita indah tentang IKN yang diutarakan oleh pihak terkait, termasuk buzzer-buzzernya begitu, yaitu cuma halusinasinya mereka aja sebenarnya gitu ya. Bagaimana IKN itu indah dan sebagainya. Ya indah dari segi bangunan, tapi dari segi sosial, ekonomi, dan politik ya jadi begini gitu kan. Dampaknya kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ditanya pemenuhan hak terhadap warga di sekitaran IKN ada yang terpenuhi, mereka tidak terpinggirkan sebagai warga lokal, tapi terusir ya. Kalau terpinggirkan itu masih di pinggir-pinggir, kalau terusir itu jauh sudah pergi ya, keluar itu. Jadi benar, otorita memastikan tidak ada masyarakat lokal yang terpinggirkan, itu benar. Tapi dipastikan ada yang terusir, keluar dari wilayahnya, gitu ya. Itu benar. Saya akui itu. Yang memiliki keresahan dan kegelisahan terhadap pembangunan IKN dan fakta-fakta yang sebenarnya sudah kita ketahui bersama begitu, utarakan di sini, mengajukan di sini, memaparkan dan membuktikan bahwa proyek IKN ini betul-betul proyek yang balas budi, proyek etis dari politik etis ya, dari Jokowi terhadap akhirnya gitu ya. Jadi politik balas budi, dikasih duit APBN dia karena dia dimodali maju mungkin, terus dibalas pakai APBN lewat IKN gitu ya, dibayar begitu. Kesimpulan saya, mulai dari perangkat aturannya sampai perangkat-perangkat yang lain, ya tidak ada benar-benarnya. Kalau kita bicara soal undang-undang IKN, ini teman-teman mahasiswa ya, kalian tahu sampah? Ya, kalau ada yang lebih busuk dari sampah, yaitu undang-undang IKN. Oke ya, itu dari saya.